Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kita akan sama-sama membedah buku praktis ilmu waris. Buku ini adalah terjemah dan syarah atau penjelasan dari kitab Taysirul Murid fi Ta'allum Ilmul Faraid karya almarhum Kiai Haji Muhammad Manaf Soleh bin Baing Soleh, masuk generasi ketiga pimpinan Pondok Pesantren Al-Mutahhar Pleret Purwakarta. Nah ini sudah dibedah di acara Milad Muttaqin. Ini terbitan pertama ya. Nah, kita lihat daftar isi dari buku ini. Nah, insya Allah ini cukup representatif dalam kajian ilmu waris. Dari mulai definisi, hukum mempelajari dan mengamalkan faraid, rukun waris, syarat warisan, termasuk di dalamnya ada syarat sah wasiat, penghalang mendapat waris, ahli waris, kemudian bagian-bagian ahli waris termasuk masalah goroin, furudul muqaddaroh, bab hijab. Jadi intinya dalam ilmu waris itu paling tidak harus memahami 4 hal gitu ya. Yang pertama, hafal ahli waris siapa saja. Yang kedua, mengetahui bagian pasti dari setiap ahli waris itu berapa. Kemudian yang ketiga, mengetahui syarat bagian ahli waris. Ketika mendapat bagian itu syaratnya apa gitu. Dan yang keempat, menguasai konsep hijab, bab hijab. Dan bab hijab ini penting, sehingga kalau ada orang belajar faraid tidak ngerti bab hijab, ini akan ngaco ya. Bab hijab itu penting. Termasuk dalam buku ini juga ada pembahasan yang belum sempat dibahas dalam kitab Taysirul Murid ya, termasuk warisan asir ya, orang yang tertawan gitu. Warisan anak zina dan anak li'an. Jadi anak zina dan anak li'an itu saling mewarisi dari pihak ibu saja. Dari pihak ayah tidak saling mewarisi. Seandainya ada seorang berzina, hamil, kemudian menikah. Nah ingat, itu anak yang di luar nikah dari pihak ayah tidak saling mewarisi. Gitu ya. Termasuk nanti juga di sini ada warisan istri subhat dan anak hasilwati subhat. Kalau istri subhat dan anak hasilwati subhat itu kewarisannya sama dengan anak yang biasa gitu ya. Artinya dia sebagai anak dari pihak ayah dan ibu saling mewarisi. Di sini juga dibahas tentang sumber-sumber pengambilan dari kitab-kitab mutabanat. Raham, harta gono gini termasuk tahoruj. Tahoruj itu ahli waris bermusyawarah untuk membagikan sebagian hartanya, terutama harta warisan, untuk berbagi pada kerabat yang terhijab atau terhalang, atau untuk berbagi terhadap anak yatim, piatu, fakir miskin dan lain-lain. Ini kurang lebih gambaran tentang daftar isi. Nah, sekarang kita langsung saja ke ahli waris yang mendapat warisan ini ya. Nah, ini cetakan pertama yang warna coklat, cetakan kedua warna hijau. Ahli waris itu ada 25 golongan. Bisa kita lihat bagannya ya. Nah, ini bagannya. Contoh, misalkan nih ya, ahli waris itu ada 25
golongan, laki-laki 15 golongan, perempuan 10. Nah, misalkan di sini ada Jao, Jao itu suami. Kemudian menikah dengan seorang istri Jaojah. Nah, jika salah satu dari suami istri meninggal, siapa saja ahli warisnya gitu. Ahli waris inti itu 6 ya. Ahli waris inti yang pasti dapat warisan tidak pernah terhalang. Bapak, abun, umun, ibu, suami kalau istri yang meninggal, atau istri kalau suami meninggal, ibnun anak laki-laki dan bintun anak perempuan. Ini yang 6 ini disebut ahli waris inti, pasti dapat warisan tidak pernah terhalang. Nah, selain itu siapa lagi ahli waris? Nah, semuanya ada 25 golongan. Kalau ke bawah berarti ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Termasuk ibnul ibni, anaknya si ibnun, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ini ahli waris. Kemudian bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, ahli waris. Terus ke bawah. Yang laki-laki, kalau di sini anaknya bintul ibni bukan ahli waris. Begitupun cucu dari anak perempuan, ini bukan ahli waris cucu itu ya, cucu dari anak perempuan. Jadi kalau ke bawah itu yang ahli waris itu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu dari anak laki-laki. Baik cucu laki-laki dari anak laki-laki ataupun cucu perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah, anak laki-lakinya si cucu laki-laki dari anak laki-laki itu ahli waris, terus ke bawah. Anak laki-lakinya si ini terus ke bawah. Sementara cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Itu kalau ke bawah. Kalau ke atas, yang ahli waris itu abun, bapak, umun, ibu. Kemudian bapaknya si bapak jadun lil ab, kakek dari bapak ini ahli waris. Kemudian nenek dari bapak ahli waris. Sementara dari pihak ibu, yang ahli waris itu jelas ibu pasti dapat warisan. Kemudian nenek dari ibu ahli waris. Jadi kalau kakek dari ibu bukan ahli waris. Terus neneknya si nenek gitu ya, ibunya si nenek dari ibu ahli waris. Jadi kalau ini, kalau ke atas ini yang umun, ibu, nenek, neneknya nenek terus gitu ya, yang perempuan. Sementara kakek dari ibu bukan ahli waris. Berbeda kalau dari pihak ayah. Kalau dari pihak ayah, kakek dari bapak ahli waris, nenek dari bapak juga ahli waris. Terus ini ya, ibunya si nenek dari bapak ahli waris terus. Sementara kalau dari jalur kakek, ini yang laki-laki terus yang ahli waris. Yang ahli waris itu yang laki-laki, bapaknya si kakek. Termasuk neneknya si kakek ya. Terus ke sana sampai ke Siti Hawa, sampai ke Nabi Adam. Kemudian ke pinggir. Pinggir di sini ada ahun syakik, saudara sekandung, saudara laki-laki sekandung, ahli waris. Saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sebapak, ahunil ab, saudari perempuan sebapak, uhtunil ab. Kemudian di sini ada ibnu ahli syakik, anak laki-lakinya saudara sekandung. Kalau kita sebutnya keponakan. Yang ahli waris itu keponakan itu yang laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Sementara kalau keponakannya perempuan bukan ahli waris. Atau keponakannya laki-laki tapi dari saudara perempuan juga bukan ahli waris. Kemudian keponakannya ahli waris itu keponakan dari saudara laki-laki sebapak. Keponakannya yang laki-laki lagi. Kemudian ahunil itu saudara laki-laki seibu saja. Kemudian uhtunil saudari perempuan seibu saja. Jadi berapa tuh? Ya, sudah 23. Kemudian ada lagi mu'tikoh. Mu'tikoh itu perempuan yang membebaskan si mayat dari perbudakan. Ini kalau zaman dulu. Ya. Nah, sekarang sepertinya tidak ada. Ya. Jadi misalkan si mayat, si Jaujah atau Jaujah itu dulunya mantan abidnya si Mu'tikoh. Gitu. Nah, si Mu'tikoh berarti ahli waris. Dapat atau tidak tergantung nanti nabab hijab. Ya. Kemudian ada lagi mu'tik. Kalau mu'tik itu laki-laki yang membebaskan si mayat dari perbudakan. Nah, ini bagan ahli waris. Semuanya ada 25 ya. Suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, ini ahli waris inti ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini ahli waris. Selain yang 25 ini bukan ahli waris. Nah, sekarang contoh ya. Di sini ada Aisyah. Dia punya anak Jaid. Fatimah punya anak Aminah. Romlah punya anak Malik. Jubaidah punya anak Sophia. Sophia dan Malik menikah. Punya anak Nok. Jaid dan Aminah menikah, punya anak Ujang. Contoh ya, mohon maaf kalau ada kesamaan nama. Ujang dan Nok menikah, punya anak Anton. Nah, ini mayatnya si Anton. Anton menikah dengan Desi. Punya anak misalkan Nispi dan Jaki. Anaknya 2 ya. Jaki menikah misalkan punya anak 2, Dani laki-laki, Husna perempuan. Nispi pun menikah, dia punya anak Sintin dan Ucup. Nah, jika Anton meninggal, gitu ya, yang pasti dapat warisan jelas ya, istrinya Desi, Nok ibunya, Ujang ayahnya, Jaki anak laki-lakinya, Nispi anak perempuan. Sisanya terhalang, termasuk saudara-saudara. Nah, seandainya Ujang Nok ini sudah meninggal, nah, maka ini warisnya ke atas, berarti jatuh ke kakek Jaid. Jaid itu bapaknya si Ujang. Berarti kalau Anton terhadap si Jaid, ini kakek dari ayah ahli waris. Termasuk Aminah, ini nenek dari ayah ahli waris. Misalkan Ujang dan Nok meninggal duluan gitu ya, berarti langsung ke atas. Kemudian kalau dari jihad Nok, dari jihad ibu, yang ahli waris itu nenek dari ibu. Sementara Malik, kakek dari ibu, bukan ahli waris. Makanya seandainya ini juga sudah meninggal, misalkan kakek neneknya sudah meninggal. Nah, tinggal Ujud. Nah, Ujud yang ahli waris itu berarti 3. Jubaidah, sebab nyambungnya ke Sophia. Karena Sophia kan nenek dari ibu ahli waris. Nah, ibunya Sophia ahli waris. Sementara Malik, kakek dari ibu, bukan ahli waris, apalagi ke atasnya. Ya udah, nggak dapat, bukan ahli warisnya dari arham. Jadi seandainya Anton meninggal, Ujang Nok sudah meninggal duluan, Zaid Aminah Malik Sofiah meninggal. Nah, Uyut yang ahli waris itu Aisyah, karena nyambung ke ini Zaid kakek dari ayah. Fatimah karena nyambung ke Aminah, Aminah itu nenek dari ayah ahli waris. Jubaidah karena nyambung ke Sofiah, Sofiah itu nenek dari ibu. Sementara Romlah bukan ahli waris. Sebab jangankan Romlah, Malik pun anaknya si Romlah, ini kan terhadap si Anton ini, Malik itu kakek dari ibu, bukan ahli waris. Nah, begitu kan ke bawah. Ketika anak laki-laki ada, maka cucu terhalang. Seandainya Nisfi dan Jaki sudah meninggal duluan, nah, yang ahli waris itu cucu yang dari anak laki-laki, Husna dan Dani, termasuk nanti anaknya Dani. Itu gambarannya. Nah, selanjutnya ahli waris yang 25 golongan itu. Nah, di sini dalam buku itu praktis sekali. Bahkan kalau orang yang baru belajar faraid pun insya Allah bisa. Di sini sudah dibuat bagannya. Ahli waris laki-laki beserta bagian masing-masing dan ahli waris yang menghijabnya. Menghijab itu yang menghalanginya. Dari kakek dari ayah ahli waris, tapi suka terhijab. Terhijabnya oleh siapa? Oleh ayah. Ketika ayah masih hidup, maka kakek terhalang, nggak dapat warisan. Kalau ayah meninggal, maka kakek dapat warisan. Nah, yang pertama ahli waris laki-laki itu ibnun, anak laki-laki. Nah, ini terhijab oleh, tidak pernah terhijab, pasti dapat warisan. Nah, yang ahli waris laki-laki itu kan yang inti itu 3 ya. Ibnun anak laki-laki, kemudian abun ini pasti dapat warisan, dan jauj. Jauj itu suami. Nah, pasti dapat warisan, tidak pernah terhijab. Berarti
berarti ahli waris laki-laki 15, yang pasti dapat warisan tidak pernah terhalang 3, sisanya yang 12 itu berarti suka terhijab. Nah, ibnun anak laki-laki pasti dapat warisan, bagiannya atau purunnya asbab binafsih. Asbab binafsih itu sisa. Seorang jadi asbab karena dirinya. Misalkan orang meninggalkan istri, meninggalkan anak laki-laki. Istri kalau ada anak laki-laki 1/8, anak laki-laki asbah sisanya. Kalau harta 8 juta, isinya 1/8 1 juta, sisanya 7 juta buat anak laki-laki. Kalau anak lakinya ada 7, ya berarti dibagi 7. Kalau ada anak perempuan terbawa asabah oleh anak laki-laki. Dengan ketentuan kalau berkumpul anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki dapat 2 kali berbesar. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dan anak laki-laki, ibnul ibni terus ke bawah. Ini terhijabnya oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, cucu terhalang. Jadi ini bisa di screenshot ya. Jadi lihat ada orang meninggal, kemudian saya sebagai siapa ya? Oh, saya teh cucu laki-laki dan laki-laki, ahli waris. Dapat warisan tidak? Lihat ada anak laki-laki tidak? Oh, masih ada anak laki-laki masih hidup. Nah, berarti terhijab, nggak dapat warisan. Kalau anak laki-laki tidak ada, maka cucu dapat warisan asobah. Jadi asobahnya turun ke cucu. Yang ketiga abun ayahnya, ini pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Berapa purutnya? Ada 3 macam. Intinya ada 2 ya. 1/6 jika ada parul mayit. Parul mayit atau parul mayat. Parul mayat itu cucu atau anak si mayit. Ya. Jadi kalau si mayat meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki ya. Kemudian meninggalkan ayah 1/6. Yang kedua asobah binafsi ya. Jika tidak ada anak, tidak ada parul mayit, tidak ada anak dan cucu. Tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga 1/6 plus asobah. Jika ada parul mayit perempuan dan ada sisanya. Misalkan seorang meninggal, ahli warisnya istri, kemudian bintun anak perempuan seorang, ayah. Misalkannya kita buat contoh di sini. Contoh saja nih. Contoh ayah, kemudian istri, kemudian bintun anak perempuan. Nah, ayah di sini 1/6 sebab ada anak. Ayah 1/6 ya. Terus istrinya karena ada anak 1/8. Bintun anak perempuannya karena sendiri 1/2. Kalau anak perempuan seorang 1/2, lebih dari 1 2/3. Asal masalahnya KPK-nya ya, kelipatan persatuan terkecil. Angka yang bisa dibagi, angka yang di bawah ini ya. Ada angka 6, 8, yang 2. Berarti angka yang terkecil itu angka 24. Yang bisa dibagi oleh 1/6, 1/8, dan 1/2. Yang pas dibagi oleh angka 2/6, 24 dibagi 6, 4 kali 1, 4. Jadi saham si bapak 4. Kemudian isi 1/8-nya dari 24, 3. Si bintun 1/2 dari 24, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 4, 19. Nah, 19 benar ya. 4, 5, 6, 7, 19. Ada sisa 24 kurangi 19, 5. Nah, 5 dikalbapakeun. Jadi 1/6 plus asobah gitu. Jika ada parul mayitnya itu perempuan, anaknya itu perempuan, si mayit itu punya anak perempuan gitu ya. Kemudian jadun min jahatil ab, kakek dari bapak terus ke atas yang jalur bapak itu. Terhijab oleh siapa? Oleh bapak. Kalau masih ada bapak, kakek terhalang. Kemudian yang kedua oleh kakek yang lebih dekat, maksudnya bapaknya si kakek terhijab oleh bapak, juga oleh kakek. Jadi tertib. Selama masih ada bapak, kakek tidak dapat warisan.
Papa tidak ada, kakek dapat. Kakek tidak ada, bapaknya si kakek terus ke atas. Warisannya sama seperti bapak. Seperenam jika ada perumayit dan tidak ada bapak. Kalau ada bapak terhalang. Yang kedua asbah binafsi jika tidak ada parul mayit dan tidak ada bapak. Yang ketiga seperenam plus asobah. Itu kurang lebih gambaran dari buku praktis ilmu waris ini. Jadi tinggal di absen saja. Siapa ahli warisnya? Misalkan saudara laki-laki sekandung, terhijab enggak? Siapa yang menghijabnya? Parul mayit laki-lakinya, ibnun atau ibnu ibni. Kalau ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka saudara terhalang. Kemudian oleh siapa lagi? Oleh bapak. Jadi selama masih ada yang dua ini, saudara terhalang. Ketika ini tidak ada, maka dapat warisan. Warisannya asbab binafsi. Begitupun terus ke bawah ya, ahunil ab, saudara laki-laki sebapa, terhalangnya oleh siapa ini? Kalau laki-laki, anak laki-laki atau cucu laki-laki, oleh bapak, oleh saudara sekandung, termasuk oleh saudari perempuan sekandung, jika saudari perempuan sekandung itu menjadi asbah malgoer. Nanti ada babnya khusus ya. Nah ini bahkan. Jadi caranya siapa ahli warisnya di sini lihat. Terus ada yang menghalang tidak? Kalau ada yang menghalang ya udah stop, jangan diteruskan, dan nggak dapat warisan. Kalau tidak ada yang menghalang, baru ke sini lihat. Oh bagiannya sini. Termasuk di sini suami itu pasti dapat warisan, tidak pernah terhalang. Warisannya berapa? Setengah jika tidak ada paruh mayit, tidak ada anak, tidak ada cucu. Si mayit itu tidak meninggalkan anak atau cucu. Kemudian kalau ada anak atau cucu, berarti suami seperempat. Termasuk mutik. Mutik itu laki-laki yang membebaskan hamba sahaya atau yang membebaskan si mayit dari perbudakan. Siapa yang menghijab terhadap mutik? Setiap ahli waris dari nasab si mayit yang menjadi asobah. Jadi kalau tidak ada asobah dari nasab, baru asobahnya ke mutik. Jadi mudah ya. Nah ini ahli waris perempuan. Nah, ahli waris perempuan sebetulnya kalau ahli waris laki-laki itu walaupun ada 15 golongan lebih mudah. Sebab kebanyakan bagiannya asobah binafsi, nggak ada yang lain. Gitu. Cuman ada beberapa ahli waris saja yang punya purud. Sementara kalau perempuan itu, nah dia punya purud. Punya purud itu bagian. Purud muqaddarah, bagian yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Yang pertama ahli waris perempuan itu bintun. Nah, terhijab oleh tidak pernah terhijab, pasti dapat bagian. Berapa bagiannya? Setengah jika seorang hanya satu-satunya anak sima itu tuh perempuan, setengah. Yang kedua 2/3 jika lebih dari satu anak itu perempuan semua, ada dua atau lebih dari satu, pokoknya perempuan semua berarti 2/3. Yang ketiga asobah bil goer, jika ada anak laki-laki maka anak perempuan terbawa asobah oleh anak laki-laki. Begitupun bintul ibni, nah ini mah suka terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Jadi kalau ada anak laki-laki, siapa? Cucu terhalang. Terus oleh siapa lagi cucu terhijab? Cucu perempuan oleh dua anak perempuan atau lebih dari dua, kecuali jika terbawa asobah bilgar oleh ibnu ibni. Kalau anak perempuan satu, nggak ada anak laki nih, nggak ada anak laki-laki, cuman ada anak perempuan. Terus punya cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki sebetulnya ada, cuman sudah meninggal duluan. Dia punya anak misalkan perempuan, berarti itu cucu perempuan dari anak laki-laki ya. Terhalangnya oleh anak laki-laki atau dua anak perempuan. Kalau anak perempuannya satu tidak terhalang, tapi si cucu mendapat bagian sudus seperenam, sudus takmilatus sulusen. Jika ada satu orang anak perempuan. Kalau anak perempuannya lebih dari satu, berarti anak perempuan 2/3. Cucu perempuannya terhalang. Kecuali kalau ada ibnul ibni, ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu tidak terhalang oleh bintani. Tapi terbawa asabah oleh ibnul ibni. Nah ini suka disebut akhun mubarak, saudara yang membawa berkah.
Jadi si cucu laki-laki itu membawa berkah bagi cucu perempuan. Asalnya terhalang oleh dua anak perempuan, jadi tidak, karena ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ibu kandung pasti dapat warisan, gitu. Jadi tinggal dilihat ahli warisnya siapa, kemudian ada yang menghijab tidak. Kalau ada yang menghijab ya udah, nggak usah diteruskan, udah. Tapi kalau tidak ada yang menghijab, baru lihat ini purunnya bagiannya. Nah ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang buku ini masih ada buku ini ya. Artinya kalaupun mau belajar lebih apa namanya, pengen lebih mendalam gitu ya, bisa pesan buku ini. Ini sudah ada tuh bagian ahli waris gitu ya, yang tadi itu. Nah, yang ini sudah ada. Masuk di sini ada daftar isinya saja, lihat ya. Insya Allah komplit. Daftar isinya. Masuk di sini ada hukum waris dalam kehidupan modern gimana nih? Dari Ustadz Arif Nurdaiman, pengantar. Masuk dari Ustadz Jan. Ini disebutkan juga pendapat para sahabat dan ulama. Dalam beberapa hal itu ada perbedaan karena ini fikih ya. Sementara masalah ahli waris 25 golongan furul muqaddaro itu qat'i, karena langsung dari Quran. Gak ada perbedaan dalam berbagai macam madhab pun. Ada perbedaan madhab itu dalam masalah teknis dan masalah oleh Quran dan hadis tidak tegas disebutkan. Gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.